Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman algoritma insertion sort. Mungkin langsung saja kita mulai ke materi. Nah, di sini saya rasa mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui atau mungkin pernah dengar tentang algoritma insertion sort. Jadi baik, di sini saya akan bahas lagi sedikit apa sih algoritma insertion sort itu. Seperti namanya, insertion sort berasal dari kata insertion yang artinya memasukkan atau menyisipkan. Nah, jadi insertion sort adalah algoritma pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array, kemudian menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Di algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Nah, untuk prinsip kerjanya, pertama akan dilakukan perulangan. Jadi, pertama akan dilakukan perulangan, di mana setiap perulangan insertion sort ini akan memindahkan nilai elemen kemudian menyisipkan secara berulang, hingga nilai elemen berada di posisi yang tepat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini ya. Yang ini. Pada gambar pertama, ini adalah ilustrasi array yang nampang 6 elemen acak. Nah, ini 6 elemen acak. Nah, di gambar kedua, ini di sini ada garis permisah antara pemisah. Untuk yang sebelah kiri itu array. Untuk sebelah kiri itu array yang belum terurut. Pada perulangan pertama kali ini, kita harus menyisipkan angka 1 ke posisi yang tepat, yaitu sebelum angka 4. Sebelum angka 4. Kemudian di perulangan kedua, kita harus menyisipkan angka ke-8 ke posisi yang tepat ke dalam array yang sudah terurut ini. Jadi karena posisi 8 ini akan karena posisi 8 ini kan udah tepat kan ya. Ini 8 lebih besar dari 1 dan lebih besar dari 4, jadi enggak ada pertukaran. Tetap di situ saja. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan angka 3 ke array yang udah terurut. Karena 3 lebih besar dari 1 dan 3 lebih kecil dari 4. Jadi angka 3 disisipkan di antara 1 sama 4. Kemudian kita sisipkan angka 7 ke posisi setengah setelah angka 4 dan 8 karena 7 lebih besar dari 4. Dan lebih kecil dari 8. Kemudian yang terakhir ini kita harus menyisipkan angka 2 ke posisi yang tepat di array yang udah terurut. Karena 2 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Jadi angka 2 disisipkan di antara 1 dan 3. Jadi seperti itu untuk cara kerja algoritma insertion sort. Kemudian selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan algoritma insertion sort. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu implementasinya sederhana. Jadi algoritma insertion sort ini tergolong algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu cepat pada data yang hampir terurut. Insertion sort ini punya kecepatan yang relatif cepat ketika diterapkan pada data yang hampir terurut. Karena algoritma ini cuma perlu sedikit ngegeser elemen pas masukin. Jadi cuma sedikit menggeser elemen baru ke bagian yang udah terurut. Jadi waktu eksekusinya juga akan lebih efisien dibandingkan sama algoritma pengurutan lainnya. Yang ketiga yaitu cepat pada data yang sedikit, karena pelungan atau loopnya sangat cepat. Jadi algoritma ini cukup ngurutin data yang sedikit. Dan kemudian yang keempat yaitu stabil. Algoritma insertion sort ini menjaga urutan relatif dari elemen-elemen dengan nilai yang sama. Artinya elemen-elemen yang sama bakal tetap ada di urutan yang relatif sama setelah diurutin. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dari algoritma
insertion sort. Yang pertama yaitu tidak praktis untuk data yang banyak. Nah, ini tidak. Terus kinerja yang buruk pada data tersebut, kinerja yang buruk pada data terurut secara terbalik. Insertion sort ini punya kompleksitas waktu terburuk, di mana N itu adalah jumlah elemen yang akan diurutkan. Nah, jika jumlah elemennya banyak, maka waktu eksekusi algoritma ini akan makin meningkat. Ini yang ngebuat algoritma insertion sort kurang efisien dibandingkan sama algoritma pengurutan kayak quicksort atau merge sort yang punya kompleksitas waktu lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kinerja yang buruk pada data tersebut secara terbalik. Nah, jadi algoritma insertion sort ini kinerjanya buruk ketika datanya terurut kebalik. Karena tiap elemen yang akan harus dimasukkan ke bagian terurut perlu geser-geser elemen yang udah ada. Makanya waktu eksekusi jadi lambat dan kompleksitasnya meningkat. Kemudian selanjutnya di sini ada implementasi algoritma insertion sort dengan menggunakan C++ sebagai bahasa pemrogramannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan kode ini. Baik, di baris pertama ini adalah include. Di baris pertama ini adalah include. In-stream. Include ini digunakan untuk mengimpor pustaka atau library standar yang disediakan C++. Di sini kita menggunakan library JStream untuk mendukung input atau output dan operasi lainnya. Kemudian yang baris kedua yaitu using namespace std adalah sebuah deklarasi yang memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, sama objek yang didefinisikan dalam namespace std. Contoh, ketika kita menulis code, itu akan sebenarnya std code, tapi kalau udah kita deklarasiin, kita langsung bisa nulis code tanpa nyebutin std-nya. Jadi bisa menghemat penulisan kodenya. Nah, untuk selanjutnya itu yang baris yang ini adalah integer main. Fungsi utama dalam pemrograman C++, semua kode ini ingin jangan dimulai dari sini. Jadi dimulai dari sini. Nah, untuk baris yang kedua ini integer ukuran array. Mendefinisikan variabel atau ukuran array dengan mendefinisikan variabel ukuran array dengan nilai 6 yang menandakan panjang atau jumlah elemen dari array. Nah, integer array atau ukuran array 418372 mendeklarasikan array dengan panjang ukuran array dan menginisialisasi elemen-elemennya dengan nilai yang diberikan dalam kurung kurawal. Nah, ini ya untuk kurung kurawal. Nah, untuk baris keempat yaitu code, keadaan awal array, mencetak pesan ke layar yang menunjukkan keadaan awal array sebelum diurutkan. Untuk kelima yaitu for integer i sama dengan 0, i ukuran array, i plus terus code array dalam kurung i. Ini melakukan perulangan untuk mencetak setiap elemen dalam array. Insertion sort. Nah, untuk yang keenam, insertion sort. Ukuran array itu memanggil fungsi insertion sort untuk mengurutkan array menggunakan metode pengurutan insertion sort. Yang ketujuh yaitu count, hasil akhir pengukuran mencetak pesan ke layar yang menunjukkan hasil akhir dari pengurutan array. Nah, yang ke-8 to for. Yang ke-8 to for integer i sama dengan 0, i ukuran array i plus. Nah, seperti ini ya. Ukuran array i plus
count array ini melakukan perulangan untuk mencetak setiap elemen dalam array setelah diurutkan. Jadi di sini mencetak setiap elemen dalam array setelah diurutkan. Untuk yang ke-9 itu return yang terakhir. Yang ini itu mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari insertion sort. Yang ini yaitu yang pertama void insertion sort, itu integer ukuran array, integer j, temp. Ini adalah deklarasi fungsi insertion sort. Fungsi ini menerima dua parameter array, adalah array yang ingin diurutkan dan ukuran array adalah panjang array tersebut. Untuk yang kedua, integer j, temp, mendeklarasikan dua variabel lokal j dan temp. J digunakan sebagai indeks untuk membandingkan elemen saat menyusun array, dan temp digunakan untuk menyimpan elemen yang sedang diurutkan. Untuk yang ketiga, itu for, yang ini ya. Nah, yang ini adalah perulangan yang dimulai dari indeks ke-1, karena elemen pada indeks ke-0 dianggap sudah berada di tempat yang tepat. Perulangan ini akan memproses semua elemen dalam array untuk diurutkan. Untuk yang keempatnya itu ya, baris keempat adalah menyimpan elemen pada array i ke dalam variabel temp dan mengatur nilai awal j menjadi i kurang i 1. Nah, untuk yang kelima, baris kelima, ini adalah perulangan while yang berjalan selama j tidak kurang dari 0 dan elemen array lebih besar dari temp. Jadi hal ini dilakukan untuk memeriksa dan mencari posisi yang tepat untuk elemen temp dalam array secara berurutan. Untuk yang baris ke-6, jika nilai array lebih besar dari temp, maka nilai array dipindahkan ke posisi setelah, yaitu array j plus 1. Nah, untuk j mengurangi nilai j sehingga perulangan while bergerak mundur dalam array. Jadi setelah perulangan while berakhir menempatkan temp atau elemen yang sedang diurutkan ke posisi yang tepat dalam array. Jadi fungsi insertion sort secara berulang akan mengambil elemen-elemen yang belum diurutkan dalam array dan menyusun dalam urutan yang benar sehingga seluruh array terurut secara keseluruhan. Setelah fungsi ini selesai dijalankan, jadi array akan berisi elemen-elemen yang diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Untuk hasilnya itu jadi keadaan awal array 418372 dan hasil akhir pengurutan itu 1234478, jadi berurut. Untuk proses exit after 30 16 second which return value 0, proses any key to continue. Untuk kesimpulannya itu algoritma insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyisipkan setiap elemen dari array ke bagian yang sudah diurutkan dalam array itu sendiri. Di prinsip kerjanya adalah dengan melakukan perulangan, di mana setiap perulangan algoritma ini akan memindahkan nilai elemen dan menyisipkannya secara berulang hingga nilai elemen berada di posisi yang tepat. Untuk kelebihannya, implementasinya sederhana dan mudah dipahami, cepat pada data yang hampir terurut karena memerlukan sedikit perulangan dan operasi perbandingan. Untuk efisien pada data yang jumlah sedikit atau sudah hampir terurut. Stabil artinya tidak mengubah urutan elemen-elemen dengan nilai yang sama. Untuk kekurangannya yaitu tidak praktis untuk data yang sangat banyak karena memerlukan banyak perulangan dan operasi pemindahan elemen. Jadi untuk kinerja buruk pada data tersebut secara
terbalik karena memerlukan banyak operasi pemindahan elemen ke posisi yang benar. Dalam konteks tertentu, insertion sort bisa menjadi pilihan yang baik ketika data hampir turut atau jumlah data terbatas. Namun, pada kasus data yang sangat besar atau belum hampir turut, ada algoritma pengurutan lain seperti merge sort, quicksort, dan heap sort yang lebih efisien. Pemilihan algoritma pengurutan tergantung pada karakteristik data yang akan diurutkan dan tujuan dari proses pengurutan itu sendiri. Jadi untuk daftar pustakanya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.